ngeliat mukanya Kaniken kan kayak nggak jahat ya. Jujur waktu syuting kayak ini orang nggak jahat lagi mukanya. Gimana ya gue biar kesel aja. Itu sih the most fun part. Plus menjadi salah satu karakter dalam film misteri itu seru karena kayak we know everything. Yes, you don't. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Jadi di studio ini udah ada Kak Niken Anjani dan Satin Janet. Tepuk tangan dulu dong. Rame. Kak Niken Anjani, let's go. Salah nih. Seru banget kalau sama perempuan langsung main puji-pujian emang. Oh enggak, kerenan kamu. Kalau ini nggak peres ya, sorry banget kita nggak peres. Oh gitu Kita emang. nggak peres. Enaknya apa adanya. Apa adanya. Jadi mereka ini dua cast dari film horor Penjagal Iblis Dosa Turunan. Yes. Serem amat udah Penjagal Iblis Dosa Turunan. Jadi yang punya dosa turunan ini siapa sebenarnya? Dan siapa yang penjagal iblis jadi sebenarnya? Siapa yang kelihatan ke iblis? Iya coba. Oh lu bilang langsung ke iblisnya ya, nggak pakai penjagalnya dulu ya? Iblis, Oh. iblisnya dulu. Iya. Dulu deh. Kenapa dia asal mulanya Apa ada penjagal? Jadi siapa yang bisa menceritakan film ini berkisah tentang apa? Yang jagal dong yang cerita. Aku kan iblisnya. Oh kita langsung ketemu sama dua-duanya ya, yang penjaga dan iblis. Betul. Jadi kita memiliki dua perspektif. Wih, Wow, keren. bener juga. Wah bisa ribet nih kita. Diskusinya. Jangan di sini. Tapi intinya sih ceritanya simple ya. Ada seseorang terpilih namanya Ningrum yang menjaga datangnya iblis ke dunia ini. Kamu yang mana nih? Betul, saya Ningrum. Terus? Kebetulan ada salah satu murid dari iblis ini yang memiliki kemampuan lebih dari yang lainnya. Dia punya misi sendiri, yaitu Pakunjara yang peranin Kaniken. Pakunjara. Itu bahasa Jawa. Oh, ada artinya. Ada artinya penjara. Oh. Gitu. Nama panjangnya Pakunjara Jiwo. Jadi jiwanya tuh terpenjara Sebenarnya sebenarnya. bagus ya, tapi ternyata artinya enggak ya. lanjut. Intinya gitu aja sih. Oh. Jadi kayak si Ningrum ini menjaga dunia aja, basically dari datangnya iblis ke dunia ini. Oke, jadi sebenarnya kalau aku boleh tambahin juga, Ningrum ini adalah seorang terpilih dan dia adalah keturunan keluarga atau golongan orang-orang yang memang punya kemampuan lebih untuk Betul. menjaga manusia dan juga dunia dari iblis-iblis atau yang pokoknya orang-orang berenergi negatif dan energi jahat lah gitu. Sementara aku datang dari golongan orang-orang yang energi negatif yang kepengen apa ya bahasanya ya, kayak Dia punya misi sendiri sih. punya misi sendiri, kayak pengen rule the world dengan caranya gitu. Dan tapi ternyata kita berdua ini lebih ketitisan. Kita punya kelompok Kita lah, punya kelompok. turun temurun. Dia dari sisi yang putih, aku dari sisi yang hitam gitu. Dan di sini di film ini misiku untuk membangkitkan Eyang Guru. Sebetulnya Eyang nih yang paling sakti dari golonganku. Eyangku pernah dibunuh dari golongannya Satin. Jadi akhirnya aku berusaha mau membalas dendam ke tempatnya Satin dengan membangkitkan Eyang Guru ini. Dan dari situlah perjalanan dimulai gimana caranya Satin Ningrum menjagal Pakunjara ini Betul. supaya misinya tidak berhasil. Oh, makanya kalau di trailer tuh, di akhir trailer ada scene kalian berdua kan, mau duel tuh. Ternyata Akhirnya mau duet. enggak dong. Beda. Duet. Serem juga tapi ini kayak perselisihan dua kelompok gitu kan bisa dibilang, atau Iya, udah berlangsung lama intinya. Dan itu turunannya berarti Ini dosa turun turunan. temurun intinya. Nah, Makanya kenapa namanya dosa turunan, karena ini sesuatu yang turun temurun belum selesai. Oke. Gitu. Apakah diperlihatkan di film nanti gimana si Pakunjara ini terpilih untuk melawan Satin dan si Ningrum, dan Ningrum terpilihnya diperlihatkan di film? Enggak, jadi memang kita udah terpilih. Perwakilan. Udah perwakilan, jadi udah datang di era dimana ini masanya Ningrum dan ini masanya Pakunjara. Dan kita akhirnya menjalankan misi masing-masing gitu. Secara karakter Pakunjara seperti apa? Kan? Baik hati. Enggak deh. Lihat sekali sih. Sangat mudah dipercaya. Tidak mungkin. Dengan baju hitam-hitam percaya sih. Betul. Hatinya berwarna loh Pakunjara loh, warnanya darah merah. Kalau Pakunjara itu memang karakternya dia tuh misterius, dia tuh menyimpan banyak rasa sakit sebenarnya dan rasa benci. Makanya, tapi dia di satu sisi juga setia terhadap gurunya dan sangat percaya dengan apa yang dia percayai. Jadi benar-benar nggak ada jalan lain, cuman itu. Maka dia sangat dedikasi. Berpegang teguh. Ya, berpegang teguh dan dedikasi. Dedikasi aja nanti kan. Itu
Kira-kira seperti itu kalau Pakunjara. Oke, susah nggak memerankan Pakunjara? Susah lagi menurutku ya. Tapi susahnya lebih menantang aja sih. Menantang karena aku belajar banyak banget dari karakter Pakunjara ini. Seperti dari skill set otomatis aku harus belajar Jawa kuno karena mantranya bener-bener ada apal mantra. Ada apal mantra. Jadi memang Pakunjara ini punya kekuatan itu dengan cara merapal mantra Jawa kuno. Jadi bisa dibilang dia kayak semi dukun mungkin ya, atau witch. Penyihir ya, emang dia bisa mengambil kekuatan dan dengan cara pakai mantra Jawa kuno itu. Dan memang mantra Jawa kunonya nih mantra beneran ya. Literally emang bahasa Jawa kuno yang bisa diartikan gitu. Emang ada artinya, nggak asal kita ngomong aja. Tapi gitu. itu bukan mantra asli dong, cuman bahasa Jawa aja atau? Tapi mantra cukup menyeramkan sih kalau diartikan ya. Iya, gitu. Jadi lumayan menantang. Kalau Ningrum? Sangat. Gimana menjadi Ningrum? Susah sih, karena dia nggak banyak ngomong. Sedangkan kalau saya kan orangnya ngomong mulu ya. Sukaan ya. Itu paling susah. Tapi kan di trailer dia kan banyak teriak-teriaknya ya. Apa sih dia kayak seperti gangguan jiwa gitu di kelihatannya. Nah, dia tuh ada suatu kesalahpahaman sih intinya. Kenapa dia bisa ada di situ? Karena ya nggak lazim lah apa yang dia lakukan. Sehingga ada salah paham yang dimana dia jadi terjebak di dalam situasi yang dia nggak bisa keluar gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang teriak-teriak enggak, mungkin karena di trailer itu adalah potongan-potongan saya lagi mengamuk intens. Dia tuh nggak banyak bicara karena dia ya udah satu di depan mata yang dia harus lakuin ya itu aja. Gimana pun caranya gue akan lakuin. Tapi gue nggak rasa semua orang harus tahu deh. Kayak ya udah. Dan mungkin yang paling susah dari karakter Ningrum itu karena kan ini kan berhubungan dengan dunia mistis atau metafisika ya. Kayak Ningrum berusaha menjagal Pakunjara yang siapa nih perempuan, kenapa dia begini gitu. Jadi kesulitannya Ningrum yang aku lihat itu kayak lebih meyakinkan orang-orang sekitar kalau yang diyakini itu bener loh, dia tidak halusinasi gitu. Sementara karakter Ningrum yang itu nggak banyak ngomong. Iya. Dia jadi kayak gimana? Skizo ya, dikira skizo ntar orang. Iya, dikira skizo dah lulu. Iya makanya. Jadi ya itu sih. Tapi kalau as a person aku menjadi Ningrum, mungkin challenge-nya lebih ke fisik sih, karena ada banyak koreo yang harus dihafalkan. Dan aku at that time itu bukan underweight, tapi more like untuk achieve badan yang sehat dan bisa melakukan koreo segitunya, aku harus menaikkan berat badan dan nge-gym dan latihan koreo. Mungkin secara fisik itu. Tapi sukses loh. By the way, jadi harus nonton ya. Terima kasih. Belum kelihatan banyak koreo sih, tapi kalau di trailer ya. Iya. Makanya nonton. Kalau banyak banget tapi koreonya. Banyak aja. Banyak banget, nggak tahu ya. Aku boleh bilang banyak banget sih. Sebagai yang jahat mereview yang baik, banyak koreo lo. Naikin berapa? Diminta apa emang kamu sendiri yang sadar? Sebenarnya kita diskusi karena kayak gimana ya biar lo fit throughout the process. Karena jujur waktu itu nggak ideal berat badan 4950. Kita ngejarnya di 5556. Jadi harus makan, jadiin itu muscle mass, nge-gym biar secara shape juga kayak, kan dia umurnya tuh sebenarnya udah tua gitu loh, tapi emang dia terlihat seperti itu. Gimana kelihatannya biar kayak lo tuh emang dari dulu pekerjaan lo ini, nggak mungkin dong kayak badannya pokoknya harus sesuai lah gitu. Jadi itu yang harus sesuai. Berapa lama berarti? Total persiapan itu kalau nggak salah 3 bulan. Sebulan tuh yang full nge-gym 3 hari, 2 hari latihan koreo, kita terus sebulan terakhir sebelum syuting itu latihan koreo full. Gimana aman pas koreo melakukan ini? Aman, alhamdulillah. Aman sih, soalnya pejuang stunt yang bantuin kita itu sangat amat memperhatikan safety. Dan Pak Tomnya juga kayak kalau nggak bisa ngomong, kalau mau digantiin ngomong gitu. Tapi alhamdulillah mostly I would say 90 to 95% I do my own stunt. Except for the kayak misalkan dibanting, dilempar gitu, itu kan tuh harus menggunakan skill set yang berbeda ya. Tapi mostly ya karena ambisi senangnya. Gue bisa kok. Akan aku jalani sambil menangis. Walaupun menangis. Tapi akan aku jalani. Bisa. Ntar kalau nyerah aku bilang. Kalau Kadi kan sebagai Pakunjara berapa banyak ininya koreonya? Koreonya aku kebetulan gak banyak karena memang aku pada saat itu memang lebih fokus di dramanya aja. Jadi memang aku menggunakan stuntman karena satu hal dan yang lainnya ya. Jadi aku memang ada sedikit banget aku koreo, tapi sisanya karena aku berubah wujud.
yang ada di trailer menjadi apa, nonton aja. Tapi di trailer sangat juga ada hati-hati. langsung gua komain nih. Berubah wujud, jadi memang mau nggak Jadi mau lebih kuat. jadi Oh, lebih jadi kuat, kuat. sangat kuat menurut untuk ukuran Pakunjara. Jadi emang mau nggak mau emang itu harus pakai stuntman gitu. Tapi yang trikinya adalah karena Pakunjara, jadi kita berdua nih sama-sama berumur ratusan tahun sebetulnya. Kita udah goes way back. Kita Iya, Berarti udah bukan- musuh bebuyutan lah ibaratnya. Dan Bisa dibilang kan manusia bukan sih sebenarnya? manusia, tapi manusia sakti sama aja. manusia sih kita tuh. Iya Kita bener kayak, manusia. ya ada Demigod, keturunan ya. demigod. Ada Mereka keturunan nonton yang buat film kita nih. jadi kayak gitu, Oh, gitu loh. gitu. Jadi ya kita stuck di umur situ aja. Tapi Kayak- memang fisiknya begini. Nah, bedanya kalau Ningrum versi lebih fit, sementara kalau Pakunjara ini sebetulnya karena dia kehilangan ayang guru dan dia lebih suffer lah hidupnya. Jadi sebetulnya badan dia tuh sakit-sakitan, Oh, lebih oke. kerentak gitu. Jadi yang memang trikinya adalah di mana karena satu sisi persiapannya tetap kita harus ada latihan fisik supaya endurance kuat biar syutingnya juga aman dan nyaman kan. Tapi di satu sisi tidak boleh terlalu muscle dan lain-lain karena Oh. aku tuh ceritanya rentak Oh, iya, loh udah rentak. gitu. Jadi triknya di situ. Ada yang mungkin kayak gitu juga apa naikin atau nurunin berat badan juga nggak? Kalau aku kebetulan nggak, tapi aku lebih banyak di gym dan cardio aja sih untuk endurance. Oh, iya. Lebih gitu ke fisik ya. Tapi kalau ini dramanya juga banyak ya? Atau lebih banyak kalian kayak kalau di trailer udah ditunjukin slicer-slicernya sih ya? Lebih banyak misterinya. Oh, yakin. Tapi aku bilang setelah nontonnya, Hmm? trailer sama film itu bakal kayak oh filmnya kayak gini gitu. Iya. Karena di trailer juga ada salah satu pemeran teman kami Kalio Mah? itu nggak terlalu banyak tunjukin, tapi di film kalian akan kayak Iya lagi. oh Leo tuh jadi ini. Ternyata Martina Leo menyimpan rahasia juga. Betul. Jadi kita Soalnya semua semua orang punya rahasia rahasia. masing-masing di sini. betul. Mas Bayu juga punya rahasia. Gantian kita Iya. interview nih. Coba Mas, Ternyata maksudnya bukan cuma polisi. Ini polisi kan di Dia wartawan. oh wartawan. dia apa? Wartawan. Iya, wartawan. Jurnalis. Kalau Ya. polisi itu Gusti Pratama. Oh, Betul. iya. Oke. Tapi itu dia dramanya juga ada. Sebenarnya lebih ke drama misteri ya sebenarnya ya. Tapi kayak- persentase drama tuh enggak. Enggak. Ya banyak misteri karena kita harus ngikutin case-nya. Dan itu yang bikin seru menurut aku karena film ini nggak cuma jump scare otomatis udah ada, tapi misteri yang harus dikuak tuh kayaknya menarik banget dan ini bukan serem-sereman doang gitu loh. nggak cuma serem-sereman doang. Dan untuk ngikutin journey-nya siapa ya? Journey itu kayak Ini dibilang tuh gini POV-nya gitu. siapa gitu Iya. loh. Nah, itu ntar kalau nonton trailer saya nggak tahu ini kayak POV siapa ya. Iya. Pas sebelumnya nggak, oh dia ternyata. Oh dia ternyata. Oh gitu. Kita trailernya banyak menyimpan misteri juga. Iya, betul. Trailer ya filmnya juga misterius. Sumpah kalau nonton trailer doang tuh nggak adil sih. Kalian memang harus nonton film sih. Betul. Harus lihat satu. Sayang guys. banget. Ini syutingnya kapan sih? Tahun lalu Lalu di Jakarta. Di Jakarta aja. Jakarta aja. Jakarta aja. Oh di Jawa Baratnya, ish. Iya, ish. Jawa Baratnya nggak yang Jawa Barat gitu. Oh. Jakarta ke arah Jawa Barat? Yes. Itu yang gedung-gedung kosong juga dicari kah atau apa? Itu di Jakarta. Itu di ya, Jakarta. kosong ya. Kalau gedung-gedung mostly kaniken. Kita jarang ada yang bareng. Yang head to head ya sih tapi Iya, Jakarta. Head to head Jakarta yang kita duel. Itu ya, yang kalian dua itu workshopnya berapa lama? Oh, workshopnya untuk duel, jadi memang kebetulan Panjang lah pokoknya panjang, prosesnya. prosesnya panjang dan cukup memakan waktu. Oke. Sampai nyuruh habis nonton promo. Apa aku bilang? Ya, tapi ada prosesnya kok. Tapi gimana buat ngebangun chemistry untuk kalian berduel, kalian saling Kita di film ada bermusuhan? chemistry-nya. Parah banget, Parah banget. Tapi di asli kita ngobrol. Iya. mulu. Tapi memang itu sih yang aku beruntung banget aku punya lawan main seperti Satin ya, karena nyaman sekali untuk diajak diskusi, baik secara obrolan atau bak big book gitu. Dan maksudnya karena ada rasa nyaman dan rasa percaya, jadi begitu kita harus berduel pun rasanya tuh percaya, aman, dan pokoknya intinya aku yakin Satin nggak akan nyakitin aku. Oke. Jadi kita benar-benar melakukan koreo dengan aman dan nyaman. Jadi benar-benar kayak ya udah kita go with the flow aja. Betul. Karena itu yang paling penting sih menurut aku kalau ada adegan-adegan bak big book ya gitu. Jangan sampai mau Harus ada trust-nya. trustnya dan jangan sampai mau kelihatan bagus sendiri karena yang paling penting adalah safety. Bener nggak? Betul. Ibu kan lulusannya lebih dahsyat ya. Karena itu yang pelajari kalau kita maksudnya kalau kita main sama orang yang mau kelihatan keren sendiri gitu, misalkan kayak
dia mau nendang terendang beneran lagi. Takut kena. Takut kan ya adik kita ya juga malah takut-takut, tapi dengan Satin aku percaya banget sih. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ketika kalian ditawarin film dikasih peran Ningrum sama Pakunjara, first impression kalian gimana ngeliat karakter masing-masing? Oh ternyata dia begini ya. Oh atau pada kalian... saat baca ya. Mas Satin dulu apa aku dulu? Kalau aku sih jujur pas baca ceritanya dulu ya, itu aku suka sekali sih dengan ceritanya karena bisa dibilang film horor memang sudah banyak kan sekarang, tapi ini adalah film horor yang berbeda. Kenapa? Karena ada misterinya, ada tujuannya, yang karakter baik dijelaskan kenapa dia baik, yang jahat juga punya background, dan menurut aku ini lumayan jelas gitu horornya, dan bisa dibilang levelnya agak beda gitu. Dan begitu masuk ke karakterku, atau enggak, aku baca karakter Ningrum udah pasti seru. Dia udah kayak ntar kamu aja ya bagian kamu itu ya, nanti aku tambahin. Sampai mikir apa gue. Sementara kalau untuk Pakunjara aku justru empati sekali dengan karakternya gitu. Walaupun Pakunjara nih di sini kan penjahat kan, tapi karena dia punya background sendiri, kenapa dia menjadi jahat? Karena itu kayak satu-satunya cara yang dia ketahui, makanya dia jalani. Tapi dia punya alasan, maka aku malah empati dengan karakter Pakunjara. Dan yang aku pengen highlight juga di sini kan yang baik penjaganya ini perempuan, Ningrum, penjahatnya perempuan, dan kayaknya menarik banget, jatuhnya kayak woman empowerment gitu. Kalau perempuan juga bisa bisa take the lead. Satin take the lead, berani ngelawan aku perempuan juga, oke gue punya misi, gue bisa cari jalan sendiri gitu. Itu yang menurut aku menarik dari film ini. Kalau dari Ningrum? Kalau aku waktu pertama kali membaca itu lebih ke ter-challenge, cause this is something new and never done this type of movie before, yang dimana sequence actionnya lebih banyak daripada dialog tersendiri gitu. Jadi kayak challenge juga dimana untuk menyampaikan sesuatu tanpa harus berkata-kata, karena aku masih belajar banget di dunia ini, aku masih baru banget. Aku merasa waktu itu pada masa syuting ini kayaknya ilmu tersebut nih aku belum benar-benar dalami. Jadi aku lebih belajar ke situ. Sama tentunya excited karena aku setuju ini perempuan dan perempuan head to head menjalani misi masing-masing. Dua-duanya sangat amat gigih, walaupun yang satu bisa sampai misi yang jahat atau misi yang kita nggak tahu dengan apa. Dengan misi masing-masing. Yang penting gigih lah ya. Tapi gigih, dan dua-duanya itu benar-benar terlihat powerful in their own way. Jadi sangat amat ter-challenge. Terus waktu baca, abis itu ketemu sama cast-cast yang lain, sama Kaniken, Kalio, ada Mas Kiki juga. Aku harus bisa sih, karena banyak banget pelajaran baik yang pastinya akan aku ambil setelah project ini. Jadi sangat amat senang bisa mendapatkan project ini. Oh satu lagi, ini pertama kalinya juga aku menjadi penjahat banget. Saya jadi ini ya, wanita-wanita terzolimi. Betul. Biasa yang kemarin mungkin jahat aja. Jahatnya tuh kayak jahatnya nge-twist gitu kan. Kalau kayak nyinyir. Ya jahat nyinyir. Kalau ini kayak oke, kayak I'm the bad guy nih, kayak villain nih, kayak aku seru banget. Jujur ya sih, ngeliat muka Kak kan kayak gak jahat ya. Jujur waktu syuting kayak ini orang gak jahat lagi mukanya. Gimana ya gue biar kesel aja. Susah. Lovable banget lo dia. Mukanya sangat lovable and mommable, kayak how could I hate her? Damn. Gak bisa gitu. Kok ada penyihir seunyu gini gitu. Iya, karena nih beliau ini ya hatinya lembut sekali. Kalau kita dekat dia ngomong kayak kamu nggak apa, lo jangan gitu Kak, gue tuh lagi mau kesel banget. Gimana mau gue bunuh nih, gimana gue mau jaga. Berat sih, itu berat sih. Itu terberat by the way. Kalau untuk acting yang nggak dialog juga seberat apa kalau bacotin? Itu karena aku bilang kayak aku rasa untuk menyampaikan sesuatu tanpa bilang apa-apa tuh ini susah. Iya, itu kayak juga ya. Took time kan. Intinya aku baru di dunia ini kan. Jadi aku rasa kayak baru lahir. Di dunia bagus beraktingan. Bagus banget di dunia perfilman. Bercanda. Di dunia perfilman. Dia berdua, apalagi dibandingkan dibanding kenapa jadi saya? Martino Leo, hello. Martino Leo. Betul. Hello. Dengan perfilman Indonesia by the way. Siapa yang nggak lihat dia di film-film? Pasti ada dia. Jadi aku kayak gimana ya caranya, nih orang nggak banyak ngomong, terus kayak tense terus, gue bisa ya gitu.
di situ sih terus kayak ngobrol aja sama Pak Tommy, ngobrol juga sama diri sendiri karena kayak lo yang pilih untuk melakukan ini dan you have to do your best gitu. Gimana caranya lo harus belajar. Risetnya atau belajar dari skenario aja atau ngobrol doang? Belajar dari skenario, ngobrol sama Pak Tommy karena kan ini adalah sebuah imajinasi Pak Tommy, tulisan Pak Tommy juga yang dimana bahkan senjata Ningrum aja tuh campuran dari kalau nggak salah arit dan imajinasi Pak Tommy. Jadi aku lebih mengutamakan bentuknya kayak apa itu ya? Jadi ada aritnya, tapi ada matanya lagi ke samping. Jadi kayak jadi dua mata gini. Iya, satu lebih pendek tapi. Jadi kayak dia emang benar-benar gabungan, fusion gitu kayak Pak Tommy bikinnya. Jadi lebih ke Pak Tommy ini visinya kemana? Jadi lebih banyak ngobrol. Sama paling kalau research itu lebih ke fighting Korea kali ya. Kayak kayaknya yang aku diajarin tuh Korea seperti ini. Oh berarti ini tuh gabungan antara ini. Karena dulu tuh aku nggak bisa sebenarnya, nggak ada basic bela diri kan. Jadi belajar dari awal. Tapi keren banget performance Satin, aku nggak bohong. Untuk orang yang tidak katanya belum ada basic martial arts, this is true. Tapi emang ini baru banget ini apa choreo fight itu di sini. Iya, ini yang full. In my first movie ever ada, cuman tidak sebanyak ini dan beda. Kayak basic bela dirinya adalah kalau yang ini lebih ke adalah koreonya, ada base-nya. Enggak yang kayak ini silat, ini enggak, campuran. Cuman dia lebih ada kuda-kuda yang lebih rapi gitu-gitu. Kalau dulu kan ada syuting itu lebih ke bela diri, membela diri aja. Cerita dong yang soal dia dipakein baju yang orang gila gitu. Itu apa namanya? Itu apa namanya ya? Itu apa namanya? Di sanatorium itu, aku lupa. Tapi kalau misalnya kita pernah di beberapa film-film atau di googling tuh ada kan orang yang harus mengalami perawatan khusus, dia dimasukin ke ruangan putih semua yang nggak ada suaranya, nggak ada cahaya, bisa dipakai baju itu. Aku lupa namanya apa, tapi itu asli atau properti buatan? Keras beneran, cuman bukan yang kayak aku nggak bisa gerak. Tapi kalau udah kan pasangnya di belakang, dipasangin di belakang ya saya nggak bisa coba sendiri. Tapi itu ada beberapa bajunya, ada yang buat kayak dari depan aja itu jadi beda-beda. Itu jadi dari sisi wardrobe-nya udah disesuaikan. Ketika dipakein itu gimana feel-nya, langsung masuk kah atau rasanya? Lumayan karena setnya bagus banget. Desainnya semuanya bagus banget, looks so real, feels so real. Bahkan kayak itu dibangun dari nol, itu gedung kosong. Dibikin jadi bangsal. Jadi vibes-nya berasa ya. Berasa horor bangsalnya gitu. Kayak semua pagar-pagarnya, the whole hallway-nya tuh bikin. Jadi gitu kayak berasa sih. Tapi maksudnya ketika dipakein tuh langsung ada rasa kayak gue harus ngeberontak gitu di dalam diri. Lumayan, karena kan kayak ketika kita misalnya diikat sama sesuatu atau apa, kayak kepo gitu kan, kayak kok kayak tangan gue nggak bisa bergerak seperti biasanya, jadi kayak nggak nyaman. Cuman dan again karena disesuaikan pasti nggak mungkin sekuat itu juga, masih bisa dilawan. Berarti kalau film ini akan banyak berdarah-darahnya kah atau jump scare-nya? Mungkin enggak. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi ya. Tapi kalau bisa dibilang ini horor apa tipe kalau? Slasher, thriller. Ini thriller sih. Action juga ada. Misteri juga ada. Horror action thriller. Jadi kayak everything in one package. Si Ningrum juga ada juga ngomong mantra juga nggak sih dia kalau nggak salah Enggak. Apa dia cuma komat-kamit bahasa yang aneh? Enggak, Ningrum nggak sih? Ningrum langsung pakai bahasa tubuh. Iya, dia kayak nggak banyak ngomong, banyak gerak ya dia. Banyak gerak. Kalau buat itu mantranya lama nggak ngafalinnya kan? Untungnya enggak sih ya. Jadi memang kita begitu udah dapat mantranya benar-benar langsung aku pelajarin satu-satu. Pertama-tama aku cari tahu dulu apa artinya. Aku ngomong dulu pakai bahasa Indonesianya. Begitu udah paham artinya baru aku coba bahasa Jawanya. Gitu kan. Intinya apa artinya? Macam-macam mantranya ada 7. Ada banyak. Tapi kan bukan orang Jawa kan? Aku Jawa sih, tapi aku nggak bisa bahasa Jawa kan? Tapi dia di situ Jawanya lancar banget. Kayak somehow kayak apa sih bohong, lo bilang nggak bisa bahasa Jawa. Aku bahasa Jawa nggak bisa. Dia sebel sendiri. Dan Jawa Jawa rapi ya. Iya, itu Jawa rapi dan itu kayak di atasnya kromo inggil. Iya. Jadi ada bahasa biasa kan yang kasar, kromo inggil. Nah di atasnya bukan Jawa kuno lah yang memang biasanya dipakai kalau pada saat doa-doa, pokoknya untuk persembahan itu pakai Jawa yang itu, makanya begitu baca.
Apa ini artinya? Apa ini artinya? Oke, aku cari dulu artinya ya. Sambil menangis. Langsung dikasih versi Jawanya langsung. Jadi langsung memang versi Jawanya, karena memang ini kan bukan aku yang menulis ya, otomatis semua dari Mas Tommy. Jadi Mas Tommy menulis Jawa, ini Jawanya, dan aku minta artinya. Itu dulu, makanya aku pelajarin dulu artinya, baru aku bisa menyebut bahasa Jawanya, karena kita harus ngerti dulu aku nih ngomong apa sih mantranya nih. Kalau nggak ngerti tapi kita cuma ngomong kan jadinya kayaknya aneh gitu. Jadi aku pelajarin artinya dulu. Ada masih mungkin sangat diingat yang maknanya apa? Aduh, ada banyak lagi ya, cuman aku paling trailer. Ya, Pak. Soko Parintah Ingsun. Tapi abis itu udah tuh logonya udah berubah. Logonya udah beda. Ya, gak usah milih tuh tiba-tiba jadi Pakunjara kan repot. Jangan. Jadi memang ya untungnya aja ya, mungkin karena emang baju juga maksudnya kita udah into ke karakter, jadi bisa keluar gitu. Karena kalau aku disuruh ngomong itu sekarang logatnya jadi Betawi. udah ketemu mall. Benar, ketemu handphone. Aduh. Tapi sebenarnya kalau Kaninga sendiri mengerti apa motivasinya si Pakunjara ini? Apa dia emang cuman perempuan yang bingung aja buat ngejalanin si keberlanjutan komunitasnya ini? Oke, jadi sebenarnya kalau kita omongin, tapi ini tidak diceritakan di film ya. Pakunjara itu memang punya masa lalu yang cukup kompleks. Makanya dia punya, jadi ibaratnya keluarganya dia ini hanya si Eyang Guru, yang ternyata Eyang Gurunya ini lumayan sesat gitu, dan ibaratnya jahat lah gitu. Cuma karena dia adalah satu-satunya orang yang Pakunjara punya dan diambil oleh Ningrum dan golongannya, jadi aku marah dan aku ingin mengembalikan Eyang Guruku itu, membangkitkan lah ibaratnya karena sudah terbunuh, dan ingin membalas ke golongannya Ningrum gitu. Jadi punya masa lalu yang kelam sama Pakunjara ini. Sebenarnya kasihan, aku tuh kasihan sama Pakunjara, cuma dia salah jalan. Dia tuh seloyal itu ya? Dia seloyal itu, dan dia pemberani itu karena dia bener-bener golongan dari dia tuh sudah habis. Tinggal yang tersisa si Pakunjara ini. Kalau dari Ningrum sadar apa mungkin apa sih Ningrum memang dari awalnya dia emang buat bertahan, ditugaskan terus menerus menjaga iblis atau gimana? Nah, sebenarnya Ningrum ini sama juga yang nggak diceritakan. Dia tuh kelompok, dia nggak sendiri. Dia punya saudara-saudara. Apakah diperlihatkan di sini? Yang nggak diceritain di filmnya, cuman ini background yang dikasih sama Bapak Tommy. Dia tuh punya saudara. Mereka semua emang dari kecil ditrain dan dilatih untuk melakukan itu. Masing-masing dari mereka punya temannya sendiri, yaitu senjata yang mereka bawa. Beda-beda. Ini background story yang Pak Tommy kasih ketika ini karakter Ningrum gitu. Jadi dari kecil dia emang well trained untuk melakukan ini, kapanpun ada hal buruk terjadi, jadi dia siap turun untuk. Kayak pasukan khusus jadinya ya. Keren loh. Iya. Untuk jaga iblis lagi. Jaga iblis juga pasukan khusus iblis lah. Ini pasukan khusus juga nih buat membantai. Pasukan khusus. Pakunjara punya senjata juga nggak? Atau cuma mantra? Nggak. Kalau Pakunjara memang ilmunya ilmu hitam dengan mantra-mantra gitu. Jadi memang banyak apa ya, kayak lebih ke dukun kali ya, orang pintar. Ada ritual nggak? Ritualnya ada? Ada. Itu ritual yang beneran, maksudnya seperti itu ritualnya atau ya ritual dibuat dulu aja buat-buatan gitu? Maksudnya ritual gimana nih? Kan biasanya kalau ritual yang mungkin Asia ada barang-barang yang bener-beneran seperti ini yang seharusnya. Jadi ritualku tuh dengan darah sebetulnya gitu, dan aku menguasai berbagai macam bahasa Jawa kuno, tulisan Jawa kuno. Jadi ritualku tuh dengan menuliskan mantra sambil menyebutkannya gitu. Dia orang jago, dia jagoan sini dia. Nah, aku jagonya ngomong doang, bisa nyuruh orang jadi yang membantai. Jadi Ningrum harus ini nggak ada workshop buat pegang senjatanya nggak? Iya. Itu juga ada. Dibikin daminya waktu itu dari busa. Terus habis itu latihan pakai itu. Pas syuting juga ada 3 senjata, yang satu yang busa yang aman misalkan buat jarak dekat, yang satu yang real, yang satu yang semi real. Jadi tebel aja. Kalau yang satu real beneran. Real gede, berat dan tajam sekali. Itu buat kayak pose and everything. Iya, oke. The rest of it koreo dilakukan dengan yang paling aman. Karena kan kontaknya deket-deket banget kan, nggak mungkin pakai beneran. Jadi dibuat 3 jenis. Oke. Tapi kalau yang real tuh dipakai untuk lari aja tuh, pose aja. Bahkan dipakai lari aja nggak boleh. Sudah benar dipegang doang. Untuk dipegang doang. Berbahaya. Yang benar-benar diem, nggak boleh. Bahkan melangkah gitu tuh nggak boleh, karena beneran
Cara megangnya dikasih tau nggak? Ini kayak cara megang pisau, kayak cara megang celur gitu. Pas koreo, karena dia dan again adalah gabungan dari dua hal. Jadi cara megangnya itu juga dicari waktu koreo. Jadi kayak gimana ya? Dia kemungkinan akan berarti lebih ke bawah. Jadi kan karena dia ada dua gitu, berarti lebih ke bawah. Jadi dia bukan senjata yang dipegang di atas, bukan untuk ngebacok. Ada gerakan tersebut pasti disesuaikan, cuman dia more senjata yang dipegang ke bawah karena berat ke bawah gitu. Gitu. Berarti itu emang cerita fiksi imajinasi ya, atau bukan betul. sebenarnya ada dia atau bilang ini ada sebuah urban legend yang dia temukan gitu. Oh enggak sih, tapi memang lebih ke cerita fiksi tapi terinspirasi dari cerita-cerita yang pun ada di daerah lah ya, dari betul. Jawa gitu. Kayak kenapa makanya dukunnya berbahasa Jawa untuk mantra, kenapa tulisan juga tulisan Jawa, dan sebetulnya kan kayak cerita Rama Sinta kan juga sebenarnya ada yang baik dan yang jahat. Jadi memang banyak sekali inspirasinya dan tetap akarnya dari akar Indonesia. Betul. Karena Pak Tommy researchnya ke budaya juga kan. Dan again ini bakal menjadi film Indonesia gitu. Jadi pasti harus ada sentuhan. Tapi ini bukan latar lokasi, bukan latar Jawa atau dibuatnya di Jawa? Tidak. Tidak. Berarti nggak ada apa misalkan daerah-daerah yang di highlightnya. Di highlight daerah misalnya enggak, tapi memang di highlight ini memang masalahnya antara si Ningrum dan Pakunjara dan orang-orang yang tersiksa karena mereka lah yang harus menghadapi hantu-hantu. Tapi sebetulnya juga banyak mengangkat soal manusia dan sifat-sifatnya sih. Yang ya jadi kayak mengenal manusia gitu ya, tentang psychological juga. Soalnya ada banyak pengetahuan yang kayak tuh di trailer ada jantung kan. Ada. Aku lagi bungkus kok. Walaupun bingung tuh itu dia bungkus apa ya, enggak kelihatan. Si Pakunjara ngebungkus jantung kan. Itu ada ilmunya tuh kenapa jantung. Di film dijelasin kenapa jantung dan kenapa jantung jadi hal penting gitu ya. Kenapa korbannya mereka, kenapa ada yang kesurupan, kenapa ada yang bermasalah, karena ternyata sumber masalahnya itu ya manusia itu sendiri. Korbannya tuh bukan orang random ternyata. Nggak tahu. Bagus. Coba baca skripnya lagi, aku lupa. Bagus defense-nya. Aku sih lupa ya. Tapi apa yang menyenangkan dari memerankan Ningrum sama Pakunjara kan? Semuanya. Penting. Apa tuh? Oke, dari Kaniken dulu deh. Aduh, aku tumbal pertama ya, mentang-mentang dijaga nih. Tapi emang aku yang menyenangkan, aku bisa dibilang jatuh cinta dengan karakternya Pakunjara sendiri, karena itu tadi aku ceritakan, aku walaupun dia jahat, dia punya banyak background, dia punya alasan kenapa dia melakukan itu, nggak sembarang tiba-tiba jahat atau jump scarein orang gitu kan. Dia punya reason sendiri gitu. Dan Pakunjara juga orang yang kompleks dan merupakan tantangan tersendiri buat aku meraninnya gitu, yang aslinya cuawaan kayak gitu tiba-tiba dia penjahat berdarah dingin tuh kayak menarik. Jadi belajar hal baru lagi dan juga belajar bahasa Jawa kuno. Aku memang orang Jawa tapi kayak malah disentil begitu dapat skrip. Iya gue kan orang Jawa. Seharusnya ini sih gue merem. Harusnya gampang ya. Harusnya gampang, tapi ternyata sulit. Jadi kayak aku belajar dan aku malah respect dan malah kepengen setelah itu beneran aku malah kepengen lebih tahu banyak lagi soal pengen ngulik lagi soal bahasa Jawa gitu. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang aku pelajari dari sini, dan ada sedikit koreo untuk Pakunjara juga aku kayak senang sekali. Jadi kayak ya fisiknya ada, belajar bahasanya juga ada gitu. Jadi menyenangkan dan tantangan lah jadi villain. Oke, kalau Satin? The most fun part salah satunya adalah untuk belajar koreo dari nol, karena turns out it is not easy at all, susah sekali. Dan gimana nge-maintain physical health juga sih, karena itu kan penting ya di situ. Jadi aku belajar banyak banget dari nol, bahkan kalau bela diri itu seru aja sih. Aku turns out aku into it sih, kayak action movie. Kayak I probably gonna do it again since I love it. I love it turns out. Jadi kayak itu sih the most fun part. Plus menjadi salah satu karakter dalam film misteri itu seru karena kayak we know everything and you don't. Dari penonton gak ada ya? Iya. Aduh, ntar bisa kayak in order to know about it ya harus nonton ya. Sedangkan kita udah tahu, jadi kayak seru banget.
Menyebalkan ya. Oke, jadi film Penjagal Iblis Dosa Turunan tayang kapan? 30 April 2025. Wih, oke, jadi buat sekalian closing dari Satin sama Ani kan, ketika nanti filmnya tayang di bioskop, experience apa yang didapat penonton saat nonton filmnya? Experience Dari tuh satu dulu kayaknya campur aduk ya. Iya. Karena full of mystery, full of questions, full of action yang seru juga. Aku waktu itu sepakat sama Tommy, apa yang bisa didapat dari sini sebenarnya sesimpel kalian pulang ke rumah entertain. Pesan apa atau apapun yang mau kalian bawa pulang ke rumah itu pilihan kalian masing-masing, karena yang penting Terhibur. Oke, itu dia. Kalau ini kan? Sama. Aku tuh masih terpesona dengan omongannya Satin karena aku setuju banget film ini banyak misteri, dan menurut aku film ini tuh lumayan apa ya, bisa dibilang ya kayak tidak mudah ditebak. Jadi aku yakin ini bakal bisa menghibur teman-teman semua. Dan ini nggak cuma sekedar horor, ini horror thriller, horror misteri, horror action, pokoknya everything in one package. Jadi harus banget nonton. Oke, itu dia buat teman-teman Tribuners, jangan lupa buat nonton film Penjagal Iblis Dosa Turunan tanggal 30 April 2025. Nontonnya di bioskop. Nontonnya jangan yang Bioskop, bajakan please. ya. Terus jangan dibajak-bajak. Ada suka upload di TikTok. Gue report. Jangan direkam-rekam. Jangan, nggak boleh. Nonton Hargai aja. kami. Kalau mau nge-share, share tiketnya, Betul. share posternya, atau nanti Share ke teman-teman, harus nonton. atau kalau ketika nanti mereka cinema visit bisa foto bareng sama mereka. Itu kalau mau di-share, jangan share adegan-adegannya. Jadi nonton di bioskop. Jadi buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Sparring Seleb. Buat Kanikan dan Atin, thank you udah datang Terima ke kasih. Thank you for SparingSeleb.com. having us. Dan buat teman-teman Tribuners, jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.